Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Sungguh merupakan sukacita yang luar biasa dalam Tuhan bahwa pada hari ini kembali kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini pembacaan kita di dalam Markus pasal 15 ayat 1 sampai ayat 15. Markus 15 ayat 1 sampai ayat 15. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih membaca ayat 1 sampai 5. Saya bacakan, Bapak Ibu dapat mengikutinya. Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Puji Tuhan. Hari ini judul renungan 79 adalah heran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata heran itu dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, kata heran artinya merasa kagum atas sesuatu peristiwa atau kagum terhadap sesuatu perkataan yang kita dengarkan. Nah, dan hari ini kita belajar tentang Markus 15 ayat 1 sampai 15. Saya berikan judul heran. Dan kita akan belajar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan menggunakan 3 cara. Yang pertama, kita akan melakukan observasi. Observasi itu apa? Yaitu melihat, menelaah firman Tuhan, siapa saja orangnya yang terlibat, di mana tempatnya, apa kejadiannya dan mengapa bisa terjadi. Dan juga cara yang kedua yaitu interpretasi. Interpretasi, kita lihat firman Tuhan yang kita baca hari ini. Apa yang kita temukan tentang Tuhan? Atau apa yang kita temukan tentang kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang manusia, ya. Dan yang ketiga yaitu kita melakukan aplikasi. Aplikasi itu sikap apa atau dosa apa atau pesan apa, perintah Tuhan apa yang kita lakukan, dosa apa yang kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Itu aplikasi dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Mari sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama tentang firman Tuhan akan kita lakukan observasi terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara, ya. Yang pertama, siapa saja yang terlibat? Tadi kita baca ayat 1 sampai 5, Bapak Ibu Saudara dapat melihat membacanya sampai ayat 15. Yang terlibat yang pertama dikatakan ada imam kepala dan tua-tua. Ada ahli-ahli Taurat, berarti banyak Bapak Ibu Saudara, ya. Ada mahkamah agama, ada Yesus, ada Pilatus, dan juga ada orang banyak yang berkumpul pada waktu itu. Dan di mana tempatnya? Di provinsi Yudea. Terjadi di Yudea. Dan kapan terjadinya? Pagi-pagi, kata firman Tuhan. Pagi-pagi benar, ayat 1. Dan mengapa? Karena ada rasa dengki dari imam-imam kepala. Bapak Ibu dapat lihat ayat 11, ya. Ada rasa dengki dari imam-imam kepala. Lalu apa yang terjadi? Yesus dibelenggu dan diserahkan kepada Pilatus.
karena kesepakatan imam-imam kepala, tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan mahkamah agama. Bapak Ibu, semua mereka yang di dalam bidang keagamaan bermufakat, bersepakat membelenggu Yesus dan memperhadapkan Yesus kepada Pilatus. Dikatakan pagi-pagi benar hal itu terjadi. Lalu apa interpretasi yang dapat kita temukan dari kebenaran firman Tuhan ini? Kita lihat ada pertanyaan dari Pilatus ayat 2. Pilatus bertanya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan Pilatus ini dari sisi manusia. Didasarkan atas keingintahuannya tentang Yesus karena orang-orang Yahudi menuduh Yesus dengan banyak sekali tuduhan dari mahkamah agama juga yang telah mengklaim bahwa diri Yesus sebagai raja dalam arti politik. Namun Yesus menjawab. Dia menjawab ya atas pertanyaan Pilatus ketika Pilatus bertanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Artinya iya, akulah raja orang Yahudi. Yesus mengatakan iya atas pertanyaan Pilatus. Dan pada ayatnya yang kelima, ya, kata heran ini, ketika Pilatus bertanya lagi, Yesus tidak memberikan jawaban. Sehingga Pilatus merasa heran, merasa kagum. Tidak masuk akal. Sudah banyak tuduhan yang dilemparkan kepada Tuhan Yesus, yang dikatakan kepadanya. Dan Yesus tidak membela diri lagi. Hanya satu kali Yesus menjawab pertanyaan dari Pilatus. Kata heran ini adalah kata yang sama digunakan pada orang banyak yang menyaksikan Yesus saat melakukan atau mengadakan tanda-tanda mujizat pada waktu itu. Bapak Ibu dapat lihat Markus 5 ayat 20 ya. Markus 5 ayat 20 ada tanda-tanda mujizat yang Yesus lakukan. Ayat 20 dikatakan orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran tentang seorang yang ditolong Tuhan, yang mengalami kerasukan roh jahat. Wow, ini luar biasa ya. Kita sudah belajar minggu-minggu yang lalu tentang orang gila ini yang ada di Gerasa, dan orang merasa heran, kagum, tidak masuk akal dengan apa yang Yesus kerjakan dan lakukan, dan peristiwa-peristiwa itu belum pernah terjadi sehingga membuat orang tercengang, termasuk Pilatus tercengang. Mengapa Yesus tidak membela diri lagi untuk dibebaskan? Dan juga dapat kita temukan kata heran ini Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan dalam Markus 15 ayat 44. Ayat 44 dalam pasal yang sama dikatakan ayat 44. Saya bacakan untuk kita semua. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati. Pilatus selalu merasa heran dengan semua kejadian yang terjadi di depan matanya. Kagum, tidak masuk akal, dan dia tidak dapat menemukan jawabannya. Karena Pilatus tidak dapat memahami jawaban dari Yesus. Jawaban kata heran ini ya secara teknis menunjukkan pada kekaguman dan pengakuan akan keilahian dan kemesiasan Yesus sendiri. Nah, sikap Yesus yang diam dan membuat Pilatus heran menyingkapkan beberapa hal. Ada 3 hal yang disingkapkan dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang sebenarnya sesuai nubuatan firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 7. Saya bacakan Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Penggenapan firman Tuhan dalam kitab Yesaya 53 ayat 7. Dan bukan dalam arti politik seperti yang dimengerti oleh Pilatus yang mengadakan pertanyaan kepada Yesus. Dan Yesus menolak menggunakan kuasanya untuk menghadapi lawan-lawannya. Karena apa yang akan dihadapinya memang itu menggenapi firman Tuhan
di dalam perjanjian lama, yaitu kitab Yesaya 53 ayat 7. Dan kata heran ini secara teknis menunjukkan kekaguman dan pengakuan akan keilahian Yesus yang kedua. Yang kedua yaitu Yesus menerima keputusan untuk tetap dihukum. Tindakan ini menggantikan Barabas yang bersalah sekaligus sebagai simbol kemesiasannya yang akan mati menggantikan orang berdosa. Dia adalah Mesias, dia adalah penyelamat bagi saya, Bapak Ibu Saudara, semua orang di muka bumi ini. Dan yang ketiga, menyingkapkan bahwa Yesus tetap membiarkan dirinya disesah dan diserahkan untuk disalibkan sebagai bagian dari kemesiasannya yang harus menjalani penderitaan dan hukuman mati. Itu sebabnya Yesus terdiam, tidak lagi memberikan jawaban kepada Pilatus. Lalu apa aplikasinya bagi kita bersama? Aplikasinya sebagai pengikut Yesus, bagaimana sikap kita dalam mempertahankan kebenaran? Walaupun harus mungkin menemui berbagai tantangan, mengalami atau menjalani penderitaan, apa sikap kita? Bagaimana sikap kita terhadap kebenaran yang kita sudah terima? Apakah kita tetap setia menjalankan tugas yang Allah percayakan kepada kita semua untuk menjadi saksi Kristus di muka bumi ini? Ataukah malah berkompromi dengan dunia ini? Berkompromi dengan tawaran-tawaran dunia ini yang dapat menyingkirkan kesetiaan kita kepada Yesus yang kita imani sebagai Mesias, Juru Selamat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, belajar dari apa yang Yesus lakukan. Mari kita tetap setia dalam iman kepada Tuhan Yesus, apapun yang kita alami dalam hidup kita yang hanya sebentar atau hanya sementara di dunia ini. Penderitaan yang kita alami itu tidak selama-lamanya, hanya sebentar. Selama hidup kita di dunia ini yang hanya sementara. Oleh karena itu tidak lama, meskipun kadang-kadang kita merasa lama. Dan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Tetap berani mempertahankan dan menyampaikan kebenaran Injil kepada sesama, siapapun itu. Maka berkat atas kehidupan kita dan berkatnya juga atas orang yang mendengarkan kesaksian, mendengarkan berita Injil, menerima Injil melalui Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia untuk mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 42 0088. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sudah membiarkan dirimu untuk disesah, dibelenggu, dituduh, dianiaya demi keselamatan kami Tuhan. Kami pun mau Tuhan untuk terus bertahan, memberanikan diri untuk terus mempertanggungjawabkan kebenaran yang sudah kami terima. Sebab Engkaulah sumber kekuatan bagi kami ketika kami mau memberanikan diri menjadi saksi-Mu. Ya Tuhan, kiranya keluarga GEPDI El Shaddai Magelang dibaharui di dalam roh dan pikiran keluarga GEPDI El Shaddai Magelang, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.